Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bentar kita akan memulai ibadah kita. Untuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk melakukan Tuhan ibadah online, dan kiranya memberkati setiap kami Tuhan, setiap dari kami yang menyaksikan Tuhan, bergabung dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat pujian Bapa yang kekal. Hanya
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan, kami boleh mendengarkan isi dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya saudara selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan dengan topik menggerakkan kuasa Allah. Apakah kuasa Allah itu masih ada? Bagaimana kita bisa menerima kuasa Allah? Mari kita simak firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara mengenai menggerakkan kuasa Allah. Kita baca dulu dari Injil Lukas pasal 8 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Hari ini senang saya berjumpa kembali dengan saudara dengan situasi kondisi di mana kita masih ibadah online. Harapan saya saudara tetap setia untuk mengikuti ibadah online, karena bagaimanapun secara jasmani tubuh kita membutuhkan makanan jasmani, tapi jangan lupa kita juga butuh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Memang awal-awalnya sih memang kurang, kayaknya nggak serk kayaknya di gereja, tapi bagaimanapun kuasa Tuhan bisa bergerak dimanapun kita berada. Apa kuncinya? Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah membaca di sini, ini kan kisah tentang seorang perempuan mengalami sakit selama 12 tahun. Sakitnya pendarahan. Aduh, saya aja waktu itu sempat 10 hari saudara ya. Aduh, rasanya gimana? Ini 12 tahun mengalami pendarahan dan nggak sembuh. Udah berusaha nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi uangnya juga udah mulai banyak keluar, udah mulai kayak udah hilang harapan saudara. Tapi kita lihat bagaimana perempuan ini ketika mendengar ada Yesus yang berkuasa lewat, artinya berkunjung ke daerah di mana dia tinggal, dia tidak lewatkan kesempatan. Mari kita akan membahas step by step firman Tuhan hari ini. Rupanya saudara, Petrus melihat arti kata menjamah. Tadi kan kita sudah baca tuh ya. Dikatakan bagaimana Yesus memberikan sebuah pertanyaan, "Siapa yang menjamah aku?" Rupanya Petrus, saudara Simon Petrus ini tentunya itu melihat arti kata menjamah hanya dari segi fisik. Ya, cuma segi fisik artinya kalau saya ini menyentuh bunga nih ya, hanya segi fisik gini aja, saudara. Padahal saudara sekalian, arti kata menjamah yang diucapkan Yesus itu sangat lain, sangat berbeda dengan pemahaman yang Petrus maknai. Nah, pemahaman Yesus di Yesus sekalian menjamah di sini adalah ada kuasa yang keluar dari dirinya. Nah, kuasa ini kemudian menyembuhkan perempuan yang mengalami
pendarahan selama berapa tadi? 12 tahun. Luar biasa saudara sekalian. Bagaimana perempuan ini mempunyai sebuah tekad untuk menjamah. Apa tadi katanya? Menjamah apa? Jumbai. Ya kan? Menjamah jumbai dari jubah Tuhan Yesus. Rupanya perempuan ini saudara memahami tentang Torah Tuhan. Perempuan ini kan bangsa Israel dari etnis Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, perempuan ini tahu persis makna jumbai sepotong jubah. Rupanya perempuan ini memahami Torah Tuhan. Jadi perempuan ini bukan perempuan yang kalau dalam bahasa sekarang itu kekristenannya cuma Kristen KTP, tapi dia memang Kristen sejati. Dia memaknai Torah Tuhan. Torah Tuhan itu artinya firman Tuhan. Dulu Alkitab dulu saudara sekalian. Nah, apa yang dimaknai dari jumbai? Jubah yang dia sentuh dari Tuhan Yesus. Rupanya makna jumbai di sini saudara dan sepotong jubah. Bagi orang Yahudi, jumbai itu mengingatkan akan perintah Tuhan. Jumbai itu mengingatkan akan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Di mana ayatnya? Yuk kita baca. Kitab Bilangan pasal 15 ayat 39 sampai 40. Kitab Bilangan. Ini kan salah satu kitab Taurat kan ya? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, nanti ulangan ya. Bilangan 15 ayat 39 sampai 40 saya bacakan begini. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, secara fisik maksudnya. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allah. Oh, rupanya perempuan ini memang memahami kitab Taurat, memahami firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, dia paham bahwa jumbai dan sebuah jubah itu berbicara tentang apa? Perintah atau firman Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika perempuan ini memahami bahwa jumbai dan sebuah jubah itu adalah firman, dan kita tahu bahwa firman itu menjadi manusia yang kita kenal Yesus Kristus, dia pegang, artinya dia dengan iman percaya bahwa ketika dia menyentuh firman itu, mengimani firman itu, menyentuh itu mengimani firman itu, maka dia akan sembuh. Dan dahsyat ketika perempuan ini kemudian dia mulai menjamah jumbai dari jubah Yesus, maka seketika itu ada kuasa Allah yang memberikan kesembuhan kepadanya. Dari mana kita tahu perempuan ini sekali mengimani? Coba kalau kita baca lagi dari Markus pasal 5 ayat 28. Firman Tuhan begini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kisah ini ada di Injil Lukas, ada juga di Injil Markus. Nah, di Injil Markus pasal 5 ayat 28, perempuan ini bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya perempuan ini mengimani kepada firman. Ketika dia menyentuh jubah Yesus, ketika dia beriman kepada firman, dan firman itu adalah Tuhan Yesus, saudara, dia menerima kesembuhan ilahi. Saudara-saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Ketika perempuan ini, saudara sekalian, dia menyadari bahwa dia sudah memegang jumbai dari jubah Yesus,
Maka kemudian Yesus berkata, kalau kita baca dari Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perhatikan saudara, perempuan ini mengalami menerima berkat double porsi. Pergilah dengan selamat, pertama. Yang kedua apa? Sembuhlah dari penyakit. Jadi perempuan ini mengalami jaminan kuasa Allah, bukan hanya penyakitnya yang sembuh, ia pun memperoleh keselamatan dan diangkat menjadi anak Allah. Luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini apapun masalah saudara, jangan pernah meragukan setiap perintah, setiap firman. Kita harus siap untuk apa? Menjamah jubah dari jubah Yesus. Artinya mengimani. Dalam Yesus ada kuasa. Kuasa yang tidak pernah berubah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apapun masalah saudara, kalau perempuan ini pendarahan selama 12 tahun, dia mengimani kuasa Tuhan gak pernah berubah. Apa masalah saudara? Mungkin penyakit, mungkin sedang mencari pekerjaan, atau mungkin rumah tangga saudara membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Imani hari ini. Kuasa Tuhan bukan hanya bergerak kepada perempuan yang mengalami penyakit pendarahan, tapi juga siap menolong saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tutup ibadah pada hari ini. Bila di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, memiliki iman bahwa hari ini kuasa Tuhan akan digerakkan untuk melawat dan menolong saudara, letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa secara khusus. Saudara membutuhkan dukungan doa, setelah itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang kuasa tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Mengimani dan mengamini kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selalu menolong kami. Dan hari ini sebelum kami menutup ibadah hari ini, kiranya Tuhan menolong setiap tangan-tangan yang telah meletakkan tangan kanannya di dada mereka. Hari ini mereka membutuhkan pertolongan, dan hamba berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, kiranya kuasa-Mu Tuhan menggerakkan untuk memberikan kesembuhan ilahi. Yang punya problem, Tuhan berikan pertolongan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka hari apapun masalahnya. Kami percaya kuasa-Mu telah memberi jalan keluar, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Memberkati dan melindungi negara kami sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan lindungi seluruh para medis, para dokter yang hari-hari ini mereka sedang bekerja keras. Tuhan berikan semangat bahwa kuasa-Mu juga memberikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah hari ini dengan penuh ungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.